Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ummu Salamah, istri Rasul alaihi salatu wassalam radhiyallahu anha, mengabarkan kepada kita dengan suatu hadis yang mulia. Beliau mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza asbaha qala Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Beliau radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam ketika di waktu pagi, di waktu subuh, di waktu subuh, seperti sekarang ini setelah selesai sholat, baginda Nabi selalu berdoa. Yang dia minta kepada Allah adalah 3 perkara. Beliau alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni, ya Allah, ya Tuhan kami, aku as'aluka, memohon kepadamu ya Rabb, ilman nafi'an. Yang pertama beliau minta adalah ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiban, yang kedua adalah rezeki yang baik. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima di awal hari. Rasul alaihi wasallam memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 perkara: ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah rutinitas Rasul alaihi salatu wassalam ketika pagi. Beliau memanjatkan doa kepada Allah. Maka ini pula yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita lupa ketika pagi hari. Hendaknya menjadi kebiasaan kita. Setiap pagi seperti ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan agar Allah menerima amalan-amalan kita. Yang pertama, tadi katakan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang datangnya dari Allah dan dari Rasulnya. Dengan fahamnya seperti yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang mengambil ilmu dari mereka. Maka ketahuilah, yang diminta pertama kali ilmu yang bermanfaat di awal hari, ketika hari masih gelap seperti sekarang. Maka yang diminta pertama adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi'.
Tidaklah ilmu itu akan dikatakan ilmu yang bermanfaat kecuali ilmu itu mengajarkan kepada kita untuk beramal. Tidaklah ilmu itu dikatakan ilmu nafi' kecuali ilmu itu menjadi nakoda dari suatu amalan. Yang diminta pertama kali oleh Rasul alaihi salatu wasallam adalah ilmu yang bermanfaat. Maka kita talabul ilm jangan sampai meninggalkan doa ini setiap harinya. Sebelum Rasul alaihi salatu wasallam meminta rizki, sebelum meminta amalan itu agar diterima oleh Allah, yang pertama adalah minta ilmu yang bermanfaat. Menunjukkan pentingnya ilmu dibanding yang lain-lainnya. Ilmu yang bermanfaat, setelah meminta ilmu yang bermanfaat, karena ilmu bermanfaat inilah yang mengajari kita untuk mengamalkan amalan kebajikan. Tidaklah kita mengerti rezeki yang baik kecuali dengan ilmu. Tidaklah kita mengerti amalan itu akan diterima oleh Allah kecuali dengan ilmu. Maka yang pertama kali diminta oleh Rasul alaihi wasallam kepada Allah adalah ilmu nafi'an. Baru setelah itu warizqan thayyiban. Rizqan thayyiban adalah rizki yang halal, rizki yang diberkahi. Amalan mutakabbalan adalah amalan yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul, dilakukan dengan secara ikhlas. Inilah 3 permintaan Rasul di awal hari. Dan 3 perkara ini termasuk modal kita untuk hidup keseharian. Dari awal hari sampai akhir hari kita perlu ilmu. Dari awal hari hingga akhir hari kita perlu rizki yang thayyib. Dari awal hari hingga akhir yang hari kita perlu amalan. Amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 perkara ini adalah perkara yang asas, yang penting dalam kehidupan manusia di dunia dan untuk kepentingan pula kehidupan di akhiratnya. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pentingnya ilmu menjadi perhatian di dalam agama kita. Terbukti yang pertama diminta oleh Rasul dalam doa tadi adalah ilmu. Terbukti pula ilmu inilah yang menjadi warisan dari para anbiya. Bukan harta yang diwariskan oleh para anbiya, tapi ilmu. Pentingnya ilmu karena ilmu adalah nurul al-qalb, sebagai penyinar, menjadi pelita bagi kalbu seseorang. Ilmu adalah keindahan hiasan untuk suatu akal. Ilmu menjadi sebab seseorang mendapatkan kehormatan di dunia dan di akhirat. Banyak dalil mengisahkan, menerangkan bahwa ilmu memberikan kemuliaan, ilmu adalah suatu kebaikan. Di dalam firman-Nya,
Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita ayat yang sering dibacakan oleh para guru-guru kita yang menunjukkan kemuliaan orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Allah terangkan dalam ayat ini bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu. Kalau kita berilmu, maka Allah akan angkat derajat kita. Dan ini satu kenyataan dan ini sesuatu yang terus kita lihat. Dari zaman ke zaman, maka telah kita melihat orang-orang yang berilmu, kita melihat mereka ada dalam keadaan mulia, dimuliakan oleh Allah. Karena Allah yang memuliakan, maka manusia pun memuliakannya. Maka siapa-siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan yang sejati, bukan kemuliaan buatan, bukan kemuliaan yang semu, hendaknya dia berilmu. Karena Allah telah menerangkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di dalam ayat yang lain Allah pun menerangkan kepada kita, Allah bedakan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Katakanlah, kata Allah kepada Nabi kita Muhammad, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Allah membedakan antara orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Menunjukkan kemuliaan ada pada orang yang berilmu. Ayat ini bentuknya pertanyaan, tetapi sungguhnya adalah pernyataan, penekanan bahwa orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu punya kemuliaan, punya kelebihan, punya kebaikan-kebaikan yang banyak, berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Dan Allah pun bedakan sampai-sampai dalam masalah binatang pun antara yang berilmu dan yang tidak berilmu dibedakan. Contoh adalah anjing buruan. Mereka anjing terlatih yang berilmu. Dibedakan hasil buruannya dengan anjing yang tidak atau yang bukan anjing terlatih. Maka menunjukkan agama ini mengangkat, melebihkan, membedakan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Di dalam hadis sering pula kita mendengar hadis Rasul alaihi salatu wasallam, man salaka tariqan yaltamis fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Azza wa Jalla akan mudahkan dia, akan mudahkan untuk orang itu yang sedang menuntut ilmu, tariqan ila al-jannah. Jalan ke surga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang menuntut ilmu. Kalau penuntut ilmu saja dimudahkan
oleh Allah Subhanahu wa taala jalan ke surga, apalagi orang yang berilmu. Maka ini adalah satu kedudukan kemuliaan di hadapan kita. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah di dunia dan di akhirat, maka berilmulah, belajarlah kita. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kemuliaan ilmu yang diterangkan dalam ayat ataupun hadis menunjukkan bahwa ilmu bagi orang-orang beriman seolah-olah sebagai mahkota. Mahkotanya orang beriman adalah ilmu. Ilmu adalah seperti lentera. Ilmu adalah pewaris sebagai tinggalan dari para anbiya. Maka ilmu bagi orang-orang yang beriman tidak bisa dikiaskan, diukur dengan kekayaan-kekayaan yang lainnya atau kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki oleh seorang raja. Ilmu bandingannya tidak bisa terbeli oleh dunia. Kata para salaf, innal ilm yarfa' sahibahu fid dunya wal akhirah ma la yarfa'ul al-malik walal mal wala ghairihim. Para ulama salaf mengatakan ilmu itu akan meninggikan sang pemilik ilmu di dunia dan di akhirat. Ilmu akan menjadikan seseorang itu terhormat di dunia dan di akhirat. Dengan kehormatan yang tidak dimiliki oleh seorang raja ataupun orang-orang yang berduit, orang kaya raya atau yang lainnya. Ilmu akan memberikan kehormatan orang yang memilikinya melebihi dari kehormatan seorang raja ataupun orang kaya raya. Ilmu juga dia adalah ibadah. Bahkan ibadah yang paling agung. Bahkan ilmu menjadikan sebab seseorang mendekatkan diri atau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadikan sebab dia diagungkan di dunia dan di akhirat. Kata para salaf pula, ilmu hayatul qalb minal jahl. Ilmu yang menyebabkan kalbu itu hidup dari kejahilan. Kejahilan adalah kematian kalbu. Sementara ilmu menjadikan kalbu itu hidup. Dan dia misbahul basirah fi zulmah. Dan dia adalah sebagai pelita bagi hati kita dari kegelapan. Itulah ilmu. Menunjukkan ilmu ini adalah kemuliaan betul-betul mulia. Kebaikan betul-betul kebaikan. Memberikan kebaikan kepada seseorang apabila dia memilikinya. Karena kemuliaan ilmu seperti itu, begitu tingginya, begitu agungnya, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, "Alaikum bil ilm." Hendaknya atas kalian menuntut ilmu. Hendaknya kalian wahai muslimin, belajarlah menuntut ilmu lah. Fa inna talabahu lillah ibadah.
Kalau engkau menuntut ilmu karena Allah, maka menuntut ilmu adalah ibadah. Sama serupa dengan engkau sholat, engkau puasa, engkau membayar zakat, engkau haji dan sebagainya. Ketika engkau menuntut ilmu, maka itu adalah ibadah. Yang artinya ketika sekarang kita di sini, kalau tujuan kita hadir di majelis ini untuk menuntut ilmu, dan niatan kita adalah lillahi ta'ala, maka kita sedang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita ibadah salat subuh, setelah kita berzikir, masih kita duduk di masjid. Kalau tujuan kita sekarang ini adalah menuntut ilmu lillah, maka sampai sekarang dan sampai selesainya kita masih beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'rifatuhu khasyah. Ilmu yang menjadikan kita mengerti, mendapatkan ilmu itu adalah khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada rasa, menjadikan kita rasa takut kepada Allah. Wal bahts anhu jihad. Dan seseorang yang mengadakan bahas, mengadakan penelitian untuk mengetahui ilmu lebih dalam lagi, itu adalah perbuatan jihad fi sabilillah. Tergolong dia jihad, kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wa ta'limuhu liman la ya'lamu sadaqah. Ketika seseorang punya ilmu lalu mengajarkan kepada orang lain yang belum berilmu, maka perbuatan dia mengajar orang yang tidak berilmu itu adalah sedekah. Kalau engkau berilmu setelah menuntut ilmu, lalu engkau berikan ilmu itu kepada orang lain, engkau ajarkan kepada orang lain, itu engkau sedang bersedekah. Ketika menuntut ilmunya ibadah, ketika memberikannya sedekah, alangkah hebatnya, alangkah mulianya ilmu. Wal mudzakaratuhu tasbih. Ketika engkau mengulang-ulang, bermudzakarah, berdiskusi, maka itu adalah tasbih. Engkau sedang bertasbih kepada Allah. Bihi yu'rafullah wa yu'bad. Dengan ilmu engkau akan mengenal Allah. Dengan ilmu engkau akan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah diibadahi dengan ilmu. Allah dikenal dengan ilmu. Dengan ilmu engkau kenal Allah, siapa Allah dan bagaimana Allah. Sehingga kita lebih mencintai Allah ketika kita berilmu. Dan setelah itu kita pun beribadah dengan ilmu. Apabila seseorang beribadah tanpa ilmu, maka kejahilan, kesesatan yang ada dan tidak bermakna ibadahnya, justru akan mendatangkan kebid'ahan dan kemurkaan Allah. Tetapi apabila kita beribadah dengan ilmu, itulah yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bihi yumajjadullah wa yuwahhah. Dengan ilmu pula Allah dimuliakan, diagungkan. Dengan ilmu pula Allah diesahkan. Yarfa'illahu bil ilmi aqwaman yaj'aluhum lin-nasi qadah wa a'immah yahtaduna bihim wa yantahuna ila ra'yihim. Dengan ilmu Allah mengagungkan seseorang, memuliakan seseorang dan menjadikan dia pemimpin manusia. Menjadikan imam
yang dengan ilmu pula sang imam itu, sang ulama itu membimbing manusia kepada ilmunya, kepada pemikiran, dan orang akan kembali kepada pemikirannya yang dilandasi oleh ilmu itu tadi. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan kafa bil ilmi fadilatan ayyadda'ihi man laisa fihi. Cukuplah ilmu itu sebagai suatu yang agung. Cukuplah ilmu itu mempunyai kelebihan dengan banyaknya orang mengaku-ngaku dirinya berilmu walaupun dia tidak berilmu. Sesuatu kalau diagungkan, sesuatu kalau diklaim oleh orang banyak, aku begitu, aku begitu. Menunjukkan bahwa sesuatu itu adalah kemuliaan, termasuk ilmu. Banyak orang yang tidak berilmu tapi mengaku-ngaku dirinya berilmu. Menunjukkan apa? Menunjukkan ilmu itulah keagungan. Ilmu itulah punya kelebihan, kemuliaan. Sehingga dia mengaku-ngaku dirinya berilmu. Wa yafrah idza nusiba ilaih. Dan dia cukup bangga kalau dinisbahkan kepada dirinya orang yang berilmu. Kenapa dia bangga? Karena ilmu punya keagungan. Ilmu punya kelebihan. Kalaulah ilmu tidak ada kelebihannya, maka orang tidak suka dengan itu. Adanya gelar doktor, adanya gelar insinyur, adanya gelar ini dan itu yang menunjukkan keilmuan. Dia bangga dengan itu. Kenapa? Karena pada ilmu ada keagungan, ada kemuliaan. Maka orang-orang ramai suka kalau dinisbahkan ilmu itu pada dirinya. Wa kafa bil jahli syarran ayatabarra' minhu man huwa fihi. Dan cukuplah kejahilan itu sebagai kejelekan. Apa buktinya? Orang berlepas diri darinya walaupun ada pada dirinya. Kamu bodoh? Enggak, saya enggak bodoh. Enggak mau orang dikatakan dirinya bodoh. Wa yakdhab idza nusiba ilaihi. Bahkan murka kalau dikatakan dirinya adalah bodoh. Hai si bodoh. Maka dia akan murka. Berbeda dengan ini sang doktor. Inilah seorang alim. Dia bangga. Tapi ketika dikatakan si bodoh adalah fulan. Apalagi kalau diucapkan di atas mimbar, disebut nama orang itu dengan si bodoh, dia akan murka. Inilah bukti. Ilmu adalah kemuliaan, ilmu adalah kelebihan, kebaikan, sementara kejahilan adalah kejelekan dan buruk. Imam Syafi'i dengan jeliknya menerangkan kepada kita perbedaan antara ilmu dan kelebihan ilmu dibanding kejahilan. Di waktu yang lain Imam Syafi'i juga mengatakan talabal ilmi afdal min salatin nafilah. Engkau belajar ilmu, maka belajar ilmu adalah satu keagungan, satu kemuliaan. Talabal ilm lebih afdal dibanding salat nafilah. Kalau ada satu waktu engkau dipilih, suruh memilih, dihadapkan pada pilihan, aku belajar atau aku sholat nafilah, sholat sunnah. Maka kata Imam Syafi'i, belajar ilmu lebih mulia, lebih afdal dibanding sholat sunnah. Ketika waktunya mendesak, kita dipilihkan, harus memilih salah satunya, maka ilmu harus kita lebih dahulukan dibanding salat nafilah. Kalimat ini menunjukkan kepada kita
Bahkan dibandingkan amalan sholat, kalau sholat itu ada sholat sunnah, bukan sholat yang fardu, ilmu di atasnya. Engkau belajar, itu lebih mulia. Di waktu yang lain, beliau rahimahullah mengatakan, ma taqarrab ila Allah Ta'ala bi syai'in ba'da faraid afdal min talabal ilm. Tidak ada sesuatu amalan yang mendekatkan Allah dengan setelah sesuatu yang fardu dibandingkan, lebih baik dibandingkan dengan talabal ilm. Tidak ada suatu amalan selain dari amalan-amalan fardu yang lebih afdal dibanding talabul ilm. Maka talabul ilm adalah amalan besar yang sepatutnya kita semua punya perhatian. Ketika kita tahu begitu mulianya amalan talabul ilm itu, pantaskah kalau kita bosan menuntut ilmu? Kalau kita tahu bahwa menuntut ilmu adalah satu kemuliaan di dunia dan di akhirat, bolehkah kita mengizinkan diri kita untuk bosan dalam menuntut ilmu? Maka sepatutnya kita berdoa kepada Allah meminta untuk dijauhkan dari rasa bosan ini. Sepatutnya kita mencari apa sih sebabnya sampai-sampai kita ini bosan dalam menuntut ilmu. Maka ketahuilah beberapa sebab kemungkinan kita bosan dalam menuntut ilmu. Wajib atas kita semua untuk mencari tahu apa penyebab kita ini bosan. Di antara kemungkinan kita bosan, di antara kemungkinan sebab kita bosan menuntut ilmu adalah yang pertama, dha'af niyah. Niatan kita ini lemah. Bisa jadi ketika kita belajar menuntut ilmu, niatannya adalah untuk dunia. Niatannya adalah untuk riya. Banyak manusia belajar menuntut ilmu, tapi untuk kepentingan dunia. Bukan untuk kepentingan lillah. Kepentingan dia menuntut ilmu untuk riya. Untuk dikatakan si fulan adalah orang yang paling hebat, paling berilmu, jenius, luar biasa. Dan dia akan bangga dengan itu, dengan pujian-pujian manusia, dengan ilmunya. Maka ketika niatannya lemah, niatannya karena dunia, niatannya karena riya, bisa menjadikan seseorang menjadi bosan di satu saat ketika dia tidak mendapati apa yang dia maukan itu. Maslahat yang dia maukan tidak diperoleh, tidak dapat pujian, tidak dapat dunianya, maka dia bosan dan meninggalkan majlis talabul ilmi. Itu yang pertama yang patut kita khawatirkan. Maka masing-masing kita ketika rasa bosan menuntut ilmu, kita bertanya bagaimana sih niatan kita? Apa sih niatan kita? Yang kedua kemungkinannya qillatul ikhlas. Keikhlasan kita yang lemah, sedikit sekali ikhlasnya dalam menuntut ilmu. Kalau kita tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, maka kita tidak akan mendapatkan rasa manisnya, rasa nikmatnya menuntut ilmu. Kalau keikhlasan dalam menuntut ilmu kita itu lemah,
maka nurul ilm di dalam qalbu pun lemah pula. Sehingga membosankan, nggak ada nikmatnya. Kalau keikhlasan itu lemah, ya sangat mudah kita bosan karena nggak ada nikmatnya dalam menuntut ilmu. Berbeda dengan orang yang betul-betul ikhlas. Ketika kita ikhlas menuntut ilmu, kita akan merasakan nikmatnya. Mendapatkan ilmu, sesuatu yang itu kita idam-idamkan. Senangnya luar biasa. Hari ini saya mendapatkan satu ilmu yang tidak kita peroleh hari kemarin. Atau hari ini kita diingatkan kembali ilmu yang telah lalu kita ingat, subhanallah. Padahal ilmu ini sudah saya pelajari sekian lama. Kok lupa lagi. Sekarang alhamdulillah. Sehingga dia dapat semangat yang baru. Merasa nikmat diingatkan di majelis ilmu itu. Bisa jadi sebab kita bosan dari menuntut ilmu, kemungkinan yang ketiga adalah su'us sohbah. Teman kita yang jelek. Kita hidup di lingkungan yang jelek, yang tidak memotivasi kita untuk belajar. Sehingga kalau kita berkawan bukan talabul ilm, kalau kita berkawan bukan orang-orang yang suka ilmu, ya kita lemah dalam menuntut ilmu. Berbeda kalau teman kita adalah sahib talabul ilm. Ketahuilah bahwa teman akan memberi semangat kepada kita, akan memberi bantuan kepada kita untuk terus bertalabul ilm. Kalau teman kita adalah teman baik, teman kita adalah talabul ilm, maka dia pun akan memberikan semangat yang semula kita merasa capek dari kantor, baru sampai rumah. Malas kita. Didatangi perasaan malas. Tiba-tiba teman kita yang baik itu telepon. Ya akhi, gimana? Kamu akan datang nggak daurah? Atau akan ada taklim nih? Ayo kita berangkat. Ya akhi, anak capek sekali. Ayo wis, saya yang nyetir. Kamu tinggal duduk, nanti berangkat. Kita kasih semangat. Yang semula sudah rasa letih, dipompa lagi semangatnya. Dan dia pun walaupun letih, dia siap berangkat lagi. Bulat semangatnya untuk hadir talabul ilm. Gara-gara teman yang baik, dia akan bersemangat. Berbeda ketika teman yang dekat dengan kita adalah bukan talabul ilm. Kita semuanya semangat untuk berangkat. Di jalan ketemu dengan kita yang jelek itu, langsung mau apa? Mau kemana? Mendingan yuk kita futsal. Ini perlu kurang satu lagi nih, seru ini. Atau mengatakan ini ada kerjaan ini, dagangan ini, memberikan untung. Ayo, udah ngaji nanti besok kan ada lagi. Ini kesempatan baik. Akhirnya luntur untuk talabul ilm dan dia tinggalkan talabul ilm. Di antara sebab kita bosan menuntut ilmu karena teman kita jelek, bukan talibul ilm. Bukan orang yang suka pada ilmu. Sehingga arahan-arahan mereka, ajakan-ajakan mereka bukan ke ilmu. Terus kita jadi minder, terus kita hilang semangat dalam talabul ilm. Yang keempat kemungkinan sebabnya adalah ghaflah anil amal wal ilm. Ghaflah anil amal minal ilm bil ilmi. Kemungkinan sebab kita malas dalam talabul ilm karena kita lalai atau tidak menjalankan
amalan dari ilmu yang telah kita peroleh. Tiap hari kita belajar tapi tidak mengamalkan. Maka ilmu itu tidak berbuah. Ketika ilmu tidak berbuah, maka apa nikmatnya ilmu? Ketahuilah ilmu itu kayak pepohonan. Kalau pepohonan itu yang kita tanam mengeluarkan buahnya, maka kita akan senang, gembira. Ketika pohon itu tidak berbuah, buat apa? Nanam pohon mangga, nanam pohon duren, sudah sekian lama tidak berbuah. Apa akibatnya? Ya tegur saja sudah. Potong sudah, dibuang. Bosan saya. Begitu pula ilmu. Kalau ilmu tidak melahirkan amal soleh, maka engkau akan bosan. Maka hendaknya ketika kita berilmu, ketika kita belajar, amalkan ilmu yang kita pelajari itu. Berikan kesempatan ilmu itu berbuah. Hendaknya kita beramal dengan ilmu yang kita pelajari itu. Maka ketika kita beramal dengan ilmu, disitulah ada rasa lezat kita bertalabul ilm. Merasa nikmat talabul ilm karena ilmunya itu punya kekuatan untuk mendorong kita beramal dengan amal yang telah didasari oleh ilmu. Kata Sufyan Ats-Tsauri, man amila bila alima aurasahullah ilman malam. Man amila bima alima aurasahullah ilman malam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia miliki, maka Allah akan memberikan ilmu yang belum dia pahami. Amalan kita yang kita ketahui akan melahirkan ilmu baru. Kalau kita mau mengamalkan dari apa yang telah kita pelajari, Allah akan tambah ilmu kita. Barokah dari ilmu adalah amalan. Kalau kita mengamalkan dari ilmu kita, maka terus Allah akan berikan tambahan. Ini serupa dengan siapa-siapa yang mau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah in syakartum la'azidannakum. Ini adalah janji dari Allah. Ketika kita beramal dengan ilmu yang kita peroleh, artinya kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan ilmunya itu dipakai dengan amalannya, maka Allah akan tambah kenikmatan itu. Kalau kita bersyukur kepada Allah atas nikmat, in syakartum la'azidannakum, pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang ingin bertambah ilmunya, hendaknya dia beramal dari ilmu yang dia miliki. Kalau ilmunya bertambah dan bertambah, kita pun tidak bosan menuntut ilmu. Maka salah satu cara agar kita tidak bosan dalam menuntut ilmu, amalkan ilmu yang telah kita peroleh itu. Ketahuilah ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum, bahwa menuntut ilmu itu bukan satu jalan yang ada karpet merah, artinya kemudahan kita untuk menempuhnya. Menuntut ilmu akan
kita hadapi rasa capek, masyaqqah, permasalahan-permasalahan. Untuk menuntut ilmu perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Sementara tabiatnya jiwa kita ini mudah malas, mudah bosan ketika kita menghadapi problem yang harus kita rintangi itu. Untuk menuntut ilmu itu kita dihadapkan pada rintangan-rintangan yang harus kita terjang, rintangan-rintangan itu. Disitulah letak banyaknya orang merasa jenuh dan bosan dalam menuntut ilmu. Digambarkan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa menuntut ilmu adalah sesuatu yang penuh rintangan. Maka rintangan itulah yang harus kita tempuh, harus kita terjang agar kita menuntut dapat ilmu. Kata Ibnu Qayyim, al-masalih wal khairat wal ladzat wal mukamalat kulluha la tunal illa bi haddin minal masyaqqah. Yang namanya segala kebaikan, yang namanya kelezatan, yang namanya kesempurnaan, semua itu tidaklah engkau peroleh kecuali harus engkau mendapatkan yang namanya al-masyaqqah. Halangan-halangan yang harus kita tempuh. Kepayahan, kesulitan-kesulitan. Itu konsekuensi. Seapapun dari kebaikan-kebaikan yang kita ingini, kelezatan yang kita maukan, kesempurnaan, apapun dalam hal apapun. Termasuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah di sana kita mendapatkan kesempurnaan, kita dengan ilmu mendapatkan kelezatan, dengan ilmu kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Maka konsekuensinya kalau kita menuntut ilmu, ya harus berhadapan dengan kesulitan dan masyaqqah itu tadi. Tidak mungkin kita mendapatkan kebaikan-kebaikan itu dengan gratis, dengan kemudahan, enggak ada. Ketika kita ingin mendapatkan duit, harta, maka harus ada perjuangan untuk memperolehnya. Kenapa orang kerja? Bukankah kerja itu perjuangan, capek? Anehnya ketika mencari uang, ya ini konsekuensi ya akhi. Kenapa ketika menuntut ilmu tidak mengatakan ini konsekuensi? Konsekuensinya untuk mendapat ilmu, ya berjuang. Aduh berat ternyata belajar ilmu itu. Ya jelas. Karena setelah ilmu ada kenikmatan-kenikmatan, ada kesempurnaan-kesempurnaan, ada kebaikan-kebaikan yang kau akan peroleh. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, wala yu'bar ilaiha ila ala jasarin minat ta'ab. Tidaklah engkau akan lewati ilmu itu kecuali harus engkau tempuh, engkau lewati jembatan kepayahan. Maka talabul ilm, ketahuilah tidak mungkin engkau akan jadi orang yang berilmu kecuali engkau harus melewati jembatan ta'ab, jembatan capek. Capek itu harus ditempuh. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan ilmu ya harus capek. Harus berjuang. Tidak mungkin orang mendapatkan kebaikan-kebaikan tanpa capek. Dengan gratis begitu stok duduk manis terus kita dapat kebaikan-kebaikan. Apapun jenis kebaikannya. Baik
kebaikan dalam arti harta yang kita inginkan, baik kebaikan dalam arti badan kita ingin sehat, maka kita harus tempuh jalan taat untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Olahragawan untuk mendapatkan hasil yang baik apa? Perlu latihan, banyak latihan. Mungkinkah seorang olahragawan bisa terkenal, bisa hebat, terus dia berpangku tangan di rumahnya, duduk-duduk, tidur-tidur tanpa latihan? Nonsen, tidak mungkin. Maka segala kebaikan, maka segala kenikmatan engkau bisa dapati kalau berjuang, engkau lewati jembatan taat yang harus sebagai konsekuensi dari amalan itu. Maka barang siapa bersabar atas taatnya thalabul ilm, rasa capek dari thalabul ilm, maka dia akan mendapatkan lezat faham. Faham itu kelezatan. Rasa manis setelah kita paham. Maka untuk mendapatkan paham harus capek. Harus berjuang. Barang siapa yang kokoh di atas majelis ilmu, maka dia pun akan diberi oleh Allah sabat di atas siratul mustaqim. Perlu perjuangan. Untuk mendapatkan ilmu itu perlu perjuangan. Sebagai konsekuensi dari ilmu itu, manisnya ilmu harus didapat dengan perjuangan. Seperti halnya yang lain-lainnya. Sama. Lah, anehnya ketika kita menuntut ilmu, kita tidak mau mengorbankan perjuangan kita, tidak mau mengorbankan rasa capek kita, kita ingin dapat langsung, maka itu tidak mungkin. Itulah yang menyebabkan kita bosan dalam menuntut ilmu. Lalu bagaimana agar kita semangat kembali, agar kita terjauh dari rasa bosan? Maka hendaknya kita perbaiki niat. Hendaknya kita perbaiki lingkungan kita. Hendaknya kita memperbarui terus semangat kita. Terus berdoa kepada Allah. Memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat seperti hadis yang pertama yang kita baca, yang dilakukan oleh Rasulullah setiap harinya. Ketika pagi hari kita mulai hari dengan memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Setiap pagi hendaknya kita memohon kepada Allah ini ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, berikanlah tambahan kepadaku ilmu. Kalau kita memohon setiap hari ilmu, maka Allah akan mudahkan kepada kita ilmu. Lalu beramalah dengan ilmu yang telah engkau pelajari itu. Dan terus kita mempelajari kisah-kisah para anbiya, para sahabat, para ulama. Dari ulama-ulama kita salaf, bagaimana mereka semangatnya menuntut ilmu. Hanya karena hadis satu, dia menempuh perjalanan sekian lamanya. Imam Ahmad dari Baghdad ke Yaman hanya untuk satu hadis, bayangkan. Imam Bukhari berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam rangka mencari hadis satu. Satu hadis dia tempuh
dari satu tempat ke tempat lain, dari satu negeri ke negeri yang lain, yang jaraknya cukup jauh. Maka ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum, dengan kita terus melihat, merenungi kisah-kisah itu, kita merasa kalau gitu kita enak ya. Tidak seperti mereka. Kalau mereka begitu semangatnya dalam menuntut ilmu dengan mengorbankan jalan kaki sekian jauhnya demi menuntut ilmu, kita hari ini dari AC ke AC, dari satu tempat nyaman ke tempat nyaman, itu pun masih saja banyak orang yang bosan dalam menuntut ilmu. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Itulah beberapa perkara yang bisa memberikan semangat kita, menjauhkan kita dari rasa bosan. Maka ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum, kalau kita ingin selamat dari rasa bosan, maka hendaknya kita terus belajar, memohon kepada Allah ilmu, menjaga pergaulan kita, teman seiring kita, perbaiki niatan kita, dan hendaknya kita amalkan ilmu yang telah kita pelajari itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.